Mari bersama kita berkawal dengan bacaan basmalah. Hadirin sekalian yang kami hormati, mengawali acara ini, marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan birama 4/4 hitungan keempat mulai. Indonesia 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Yuliana Baltasar Kambuaya, Nyonya dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup. Yang saya hormati Bapak Bupati Tuban, dalam hal ini Bapak Kiai Haji Batuluga. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak Kabupaten Tuban. Yang saya hormati Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Yang saya hormati Bapak General Manager PT Holcim di Tuban. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Satker, dan saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan mobil hijau, dan saya hormati para hadirin undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izin perkenan Pak Bupati, kami menyampaikan laporan kaitannya dengan kegiatan pelatihan mobil hijau pada hari Senin tanggal 6 Mei tahun 2013. Dasar pelaksanaan Romawi 1 surat dari solidaritas istri Kabinet Indonesia Bersatu yang disingkat SIDIK tanggal 8 Oktober tahun 2012 nomor 421/10/SIDIK tahun 2012 tentang pengelolaan mobil hijau. 2. Kesepakatan antara ibu-ibu SIDIK dengan PT Holcim untuk meningkatkan program Indonesia Hijau yang ditindaklanjuti oleh tim penggerak PKK Kabupaten Tuban. Romawi 2, maksud dan tujuan program mobil hijau sebagai salah satu program Indonesia Sejahtera yang salah satunya pilar adanya Indonesia Hijau dan meningkatkan pengetahuan, kesadaran,
serta tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan hidup, khususnya di Bumi Wali Kabupaten Tuban ini. Waktu pelaksanaan hari Senin sampai dengan hari Kamis, tanggal 6 sampai dengan 9 Mei tahun 2013, tempat Gedung Korpri, Komplek Pendopo, Kabupaten Tuban. Narasumber dari Bapak Ibu Tutor dari SIKIP Jakarta. Materi Romawi 5, materi tutorial pasangan program hijau Kabupaten Tuban, antara lain 1. Manajemen program peniruan pengelolaan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pengenalan program dan pengelolaan peralatan sampah domestik. 3. Pengembangan pertanian lahan terbatas. 4. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis lingkungan. 5. Pendampingan sekolah berwawasan lingkungan. 6. Aplikasi konservasi sederhana. 7. Praktek lapangan. 6. Peserta, jumlah peserta sebanyak 20 orang, terdiri dari 1. 15 orang anggota PKK Kabupaten Tuban. 2. 1 orang dari Badan Lingkungan Kabupaten Tuban. 3. 2 orang ASN Kabupaten Tuban. 4. 1 orang BLH Provinsi Jawa Timur. 5. 1 orang penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Angka Romawi 7, hasil yang diharapkan: 1. Meningkatkan peran aktif Kabupaten Tuban dan tim penggerak PKK kader lingkungan dalam menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat di wilayah masing-masing kecamatan dan desa kelurahan. 2. Terciptanya para kader lingkungan sebagai pilot project sebagai motivator keterampilan di bidang hidup. Sejalan dengan kegiatan pada pagi hari ini, kami berkenan dan berharap Ibu Yuliana Bakasar Tembayan nantinya memberikan arahan motivasi bagi peserta dan mohon berkenan dibukanya pelajar tutor mobil hijau. Demikian laporan dari kami. Kurang lebihnya kami maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Yuliana, yang kami hormati Bapak Bupati, Kiai Haji Batul Huda, Ibu Bupati, Bapak dari Kepala PLH, dan juga segenap tamu undangan yang dimuliakan Allah. Satu kehormatan tentu saja PT Holcim Indonesia untuk bekerjasama dengan SIKIP yang sebelumnya ini memang kita kekas 2-3 tahun yang lalu terkait waktu itu kinerja PT Holcim Indonesia mendapatkan gold proper tahun ini 3 kali berturut-turut. Tentu saja kami merasa perlu untuk berikan apresiasi dan juga kita menjalankan program yang satu visi waktu itu kita gagas bersama SIKIP dengan program mobil hijau ini. Tentu saja Holcim akan sangat berkepentingan karena 3 hal yang menjadi misi Holcim. Yang pertama adalah kita ingin memberikan nilai tambah kepada stakeholder kami yang terkait dengan peran kami di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kami juga merasa perlu untuk memastikan dalam setiap operasi kami bisa mempertahankan kinerja lingkungan bahkan meningkatkan kinerja lingkungan. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial korporasi. Jadi 3 misi penting ini sejalan dengan beberapa program dari SIKIP dan juga dari pemerintah Kabupaten Tuban sehingga terlaksana salah satunya adalah acara pada kali ini. Bagi kami satu fasilitas tentu saja diperlukan, akan tetapi yang jauh akan merubah kondisi kehidupan atau pola pikir masyarakat adalah tentu saja pendamping dan tutor yang sekarang beberapa 3 hari ke depan ini dilakukan. Jadi kami berharap kita akan support penuh tentang program pelatihan ini. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuliana yang telah berkenan hadir sendiri pada kesempatan kali ini, dan juga Pak Bupati dan Ibu Bupati dari pemerintah Kabupaten Tuban bersedia bekerja sama dalam program mobil hijau ini, dan segenap pihak yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu atas terlaksananya program yang luar biasa penting
bagi kondisi sosial masyarakat dan juga pola pikir kita untuk senantiasa kita mengobservasi lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar kita. Mohon doa restu, Polsim tahun ini akan beroperasi di Tuban dan insya Allah nanti untuk semen mill akan beroperasi bulan Agustus dan untuk kilnya akan beroperasi di bulan Desember. Untuk itu kami minta waktu itu tadi Kepala BLH untuk mulai melakukan audit proper untuk pabrik kami di Tuban sehingga kami bisa melakukan evaluasi kinerja lingkungan di operasi pabrik. Mohon doanya, dan tadi saya juga mengevaluasi bahwa pabrik kedua juga mulai yang panjang yang kita harapkan bisa beroperasi di kuartal ketiga 2015 sehingga akan menggenapkan kapasitas produksi kami sekitar 3,4 juta ton di tahun 2015 dari Tuban. Mohon doanya agar Polsim bisa terus memegang teguh misi yang kami canangkan tersebut dan senantiasa berperan serta dalam pembangunan Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya hormati Ibu Juliana Baltasar Kabuaya, istri Menteri Lingkungan Hidup. Yang saya hormati Ibu-ibu rombongan Dr. Sigit. Yang saya hormati Ibu Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Ibu istri Wakil. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Tuban. Yang saya hormati ibu-ibu organisasi wanita di Kabupaten Tuban. Yang saya hormati pimpinan PT Inovasi dan pelaku usaha di Kabupaten Tuban, Bapak Ibu serta pelatihan hijau hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Tuban mengucapkan selamat datang di Bumi Wali, Bumi Ronggolawe, Kabupaten Tuban. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Juliana Baltasar Kabuaya beserta rombongan dan Ibu Dr. Sigit beserta rombongan karena berkenan hadir di tengah-tengah kita. Warga masyarakat Kabupaten Tuban dalam rangka melaksanakan kegiatan program mobil hijau yang dapat memberikan edukasi dan informasi tentang perilaku hidup ramah lingkungan dengan bentuk pendekatan interaksi kepada masyarakat Kabupaten Tuban, khususnya perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, permasalahan lingkungan di masyarakat kian besar dan beragam, mulai dari permasalahan sampah, banjir, kekeringan, wabah penyakit hingga ketahanan pangan. Oleh karena itu, kami sangat setuju diperlukan suatu gerakan serentak dengan sadar lingkungan. Hal ini dapat dimulai dengan pendekatan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kualitas lingkungan. Salah satu pendekatan yang cukup efektif dapat dilakukan melalui edukasi, komunikasi, dan informasi mengenai lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu atau SIKIP ditindaklanjuti oleh tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur dan diteruskan oleh tim penggerak PKK Tuban bermaksud untuk mengoptimalkan gerakan Indonesia Hijau melalui program mobil hijau. Jadi program mobil hijau sebagai salah satu program
Indonesia sejahtera yang salah satu pilarnya adalah Indonesia hijau dan meningkatkan pengetahuan, kesadaran serta tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan hidup. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelumnya kami melaporkan bahwa sampai dengan saat ini gerakan Indonesia hijau sudah dilakukan seperti kerja bakti secara periodik yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Tuban dan karyawan-karyawati pemerintah Kabupaten Tuban. Selain itu, pemerintah Tuban juga secara rutin mengadakan kegiatan kebersihan di lingkungan sungai yang lintas kota Tuban. Kegiatan tersebut sesuai dengan harapan ke depan agar berwujud Bumi Wali menjadi kota yang bersih, indah, asri, dan nyaman. Dan kegiatan ini diharapkan bisa meluas untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tuban sehingga aspek kualitas lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan hidup tetap terjaga. Pembangunan di Kabupaten Tuban tetap berpijak pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan sehingga kegiatan pembangunan dan aspek pelestarian lingkungan hidup serta aspek sosial masyarakat akan selaras dan seimbang dengan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tuban, maka akan menjadi daya dukung dan daya tarik bagi investasi sehingga perlu kebijakan yang tegas dan konsisten terkait dengan pelestarian lingkungan hidup agar kelangsungan pariwisata tetap terjaga. Ibu Suryana Bartasar Kabuwaya, Ibu-ibu tutor Sigit dan hadirin yang saya hormati, sudah saatnya mobil hijau menggerakkan dan membangun masyarakat yang cinta lingkungan, membangun budaya berwawasan lingkungan dan hidup ramah lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menata dan memelihara lingkungan sekitarnya. Mulai tutor yang akan dilatih ini diharapkan segera memberikan pelayanan edukasi kepada masyarakat umum, khususnya pada sasaran utama ibu-ibu dan anak sekolah serta beberapa masyarakat yang kurang memiliki sarana penunjang informasi wilayahnya bertempat tinggal padat dan tidak teratur. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah industri dan masyarakat prasejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa salah satu untuk menunjang program mobil hijau, kami sejak tahun 2012 Kabupaten Tuban mempunyai program Kampung Idaman Berseri yang merupakan kebijakan lokal yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kebersihan, keteduhan dan keindahan lingkungan berdasarkan hasil sampaian dalam program Kampung Idaman Berseri tersebut telah memberikan hasil yang positif terhadap meningkatkan peran serta dan kemampuan dari masyarakat dalam hal menciptakan lingkungan yang bersih, teduh dan indah. Dengan demikian, program tersebut merupakan salah satu pendukung untuk meraih anugerah Adipura atau Adipura Kencana. Selain itu, program tersebut juga merupakan implementasi dari program Indonesia Hijau. Dalam melaksanakan kegiatan gerakan Indonesia Hijau dapat dilakukan khususnya pada aspek pengelolaan sampah, senantiasa memegang prinsip dan kebijakan dan hal pengurangan sampah, melebihi pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan memanfaatkan kembali sampah sehingga akan berdampak terhadap umur TPA Gunung Panggung yang ada di Kelurahan Ketumombo, Kecamatan Semanding. Pada kesempatan yang berbahagia ini perlu kami sampaikan bahwa sampai akhir tahun 2012 ini di Kabupaten Tuban mulai menerapkan adanya bank sampah dengan tujuan untuk meningkatkan aspek pengelolaan sampah pada sumbernya dan memberikan nilai ekonomi pada sampah tersebut sehingga merubah paradigma di masyarakat bahwa sampah bukan menjadi masalah akan tetapi mendatangkan berkah, sehingga dengan demikian maka kualitas lingkungan hidup akan tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat. Hal ini terbukti sudah berkembang adanya bank sampah di 14 lokasi
tersebar di sekolah dan tingkat kelurahan yang ada di Kota Tuban. Diharapkan konsep bank sampah ini akan semakin berkembang dan tumbuh pesat sehingga akan mendukung konsep pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Selain melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah, Tuban juga melaksanakan kegiatan tanam dan pelihara pohon melalui tanaman organik, pembenihan tanaman pangan dan ikan, cara menanam dan memelihara tanaman atau ikan yang baik yang melalui kegiatan hidup ramah lingkungan pada sasaran hemat air, hemat listrik, hemat energi, stop pemborosan kertas dan tidak menggunakan tas plastik, kampanye kebersihan sungai, serta beberapa perilaku ramah lingkungan yang mudah diterapkan sehari-hari. Kegiatan berikutnya menerapkan kegiatan konservasi air. Yang dimaksud adalah penghematan sumber daya air melalui pada kegiatan peresapan air dengan sumur resapan pengalihan air sederhana yang bersih dan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, saat terakhir saya mohon ibu-ibu pejabat terutamanya bisa mencontoh Ibu Suryana. Tepuk tangan untuk Ibu Suryana. Karena beliau adalah seorang istri dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, sangat mendukung pada kegiatan Bapak. Perlu diketahui bersama bahwa satu kesuksesan itu yang kita lihat adalah siapa dulu istrinya, kedua siapa dulu istrinya. Jadi kalau istrinya tidak mendukung, itu jangan harapkan menjadi pimpinan yang sukses. Karena istri yang konsumtif itu yang mengundang bapak-bapak untuk bisa korupsi, ya. Tapi kalau seperti Bu Juliana ini sangat sederhana sekali. Saya lihat 3 bulan yang lalu baju yang dipakai juga ini. Tapi sekarang juga belum ganti. Ini kan satu kelebihan sederhananya. Kemudian ibu. Jadi kalau dia orang yang sukses adalah siapa istrinya dan siapa ibunya. Ibu ini yang sangat dekat sekali dengan anak. Pendidikan sangat ditentukan oleh ibu. Kalau ibunya baik, tidak berarti anak-anaknya juga akan baik. Masa sedikit menyayangkan, saya ini belum pernah kenal ibu-ibu dari pimpinan Polisi. Jadi Pak Sintik, ibu-ibu dari pimpinan Polisi, yang saya tahu hanya Bu Umi aja ya, karena jabatannya bukan sebagai istrinya. Jadi kalau ingin pabrik ini berhasil dengan baik, tolong ibu-ibu juga bisa membantu kegiatan ini. Bapaknya selama sangat baik sekali, Polisi ini saya sangat peduli sekali dengan lingkungan, saya juga apresiasi, sangat peduli dengan pendidikan, sangat peduli dengan kemiskinan, kirim 1, pendidikan juga nanti akan dipindah ke sini ya Pak Sidik ya. Yang untuk sekarang di Cilacap ya, pabriknya hampir tutup gitu. Nanti mudah-mudahan pertemuan direksi di sini ini ibu-ibunya diajak Pak Sidik. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan sehingga akan mengantar Bapak akan bisa sukses. Selanjutnya mohon dengan hormat Ibu Juliana Kartasa Kabuaria memberikan sambutan arahan kepada hadirin undangan acara berkah pelatihan tutor mobil hijau di Kabupaten Tuban sekaligus membuka acara pelatihan tutor. Mudah-mudahan semua rangkaian acara ini ada tindak lanjutnya dan produktif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bupati Kabupaten Tuban, yang terhormat para pimpinan SKPD se-Kabupaten Tuban, yang terhormat PT Holcim Indonesia, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tuban beserta anggotanya, yang terhormat para pimpinan organisasi wanita se-Kabupaten Tuban, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Tuban, yang terhormat Bapak Lurah Sedang Harjo, yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Kabupaten Tuban, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mengawali perjumpaan kita di pagi ini, saya mengajak kita semua menaikkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Baik karena atas kasih dan rahmat-Nya, penyertaan-Nya bagi kita, sehingga kita semua boleh ada pada pagi hari ini dalam keadaan yang baik. Saya atas nama pribadi menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati, PT Holcim yang telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga pagi ini bisa kita bersama-sama, dan khusus lagi bagi Bapak Bupati yang tadi telah menyampaikan beberapa hal. Saya merasa terharu, dan pada kesempatan ini sedikit saya menjelaskan latar belakang saya. Organisasi saya berkecimpung 35 tahun di tim penggerak PKK. Jadi saya tidak berkecimpung di organisasi politik manapun, hanya di PKK, secara khusus sebagai istri pegawai negeri Republik Indonesia. Suami pada waktu itu adalah dosen di Universitas Cendrawasih. Kami adalah istri-istri pegawai negeri yang selalu berkecimpung di Dharma Wanita, dan saya ada di PKK 35 tahun. Jadi semua yang disampaikan Bapak Bupati tadi, itulah hidup saya. Hari-hari bajunya sama. Saya tuh ingin bagi-bagi PKK, tapi tidak boleh, harus dari Sigip, dan kami juga mempunyai seragam. Tapi dalam hal mana kami memakai seragam itu, di mana tempatnya, bagaimana, dan saya sangat terkagum Bapak Bupati, terima kasih banyak, karena itulah hari-hari pendekatan saya kepada masyarakat. Jadi di dalam tugas kita, apapun jabatan kita, yang utama adalah pendekatan kepada masyarakat. Jadi kemarin kami dijemput dari PT Holcim. Maaf Ibu, tidak bisa memakai uang VIP karena datang Bapak Presiden. Oh tidak apa-apa, itu kita harus hormat, di atas kita itu segala-galanya. Kalau kita tidak melewati umum, bagaimana kita tahu keadaan masyarakat kita mondar-mandir di sekitar situ? Kita tidak tahu bagaimana keadaan di situ. Jadi kita itu kalau ditanya, wah bagaimana ya istri menteri, memang harus disembunyikan begitu kan? Kan tidak, kita dalam semua panggilan tugas kita, dalam masa ditugaskan oleh Allah kepada kita dalam kurun waktu yang tertentu, kita harus melakukan apa yang ditugasi oleh beliau. Kata pepatah, duduk sama rendah, kita berdiri sama tinggi. Jadi tidak ada itu. Jadi sekali lagi saya berterima kasih untuk persiapan ini dan kelanjutan daripada program mobil hijau. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu sudah melihat penyerahan mobil hijau secara langsung dari Sigit yang kami terima melalui CSR dari PT Holcim kepada tim penggerak PKK Tuban. Dan di seluruh Indonesia, di mana daerah yang mendapat mobil hijau itu sudah ditetapkan oleh Ibu Negara
Semua mobil hijau dikelola oleh tim penggerak PKK. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya akan memaparkan sedikit bagaimana itu SIGIP, apa itu SIGIP, di mana saja dalam kegiatan SIGIP. SIGIP adalah kepanjangan dari Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu. Yang membelakangi latar belakang ini adalah SIGIP itu perkumpulan istri-istri Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, periode Kabinet Indonesia 1 dan Kabinet Indonesia Bersatu 2. Mulai terbentuk ini dari pemikiran Ibu Negara sendiri. Pada sejak itu, tanggal 28 Desember tahun 2004, sebagai wujud keprihatinan Ibu Negara pada pasca bencana alam tsunami di Aceh dan Nias, SIGIP dibentuk atas cita-cita luhur untuk dapat memberikan pengabdian tanpa pamrih dalam turut serta melengkapi peran pemerintah untuk mensejahterakan bangsa dalam berbagai aspek. Adapun visi dan misinya, visi mewujudkan tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang cerdas, sehat dan sejahtera. Misinya membantu mensukseskan pelaksanaan program Kabinet Indonesia Bersatu, membantu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, membantu meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan, membantu menciptakan lingkungan yang hijau dan bersih, menumbuhkan kreativitas dalam seni dan budaya masyarakat, peduli dalam meningkatkan rasa nasionalisme, kesetiakawanan dan solidaritas penanganan korban bencana alam, serta pemberdayaan ekonomi. Program-program yang dijalankan oleh Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu SIGIP berawal dari ide dan pemikiran Ibu Negara, Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono dalam peran serta beliau untuk turut mencerdaskan bangsa melalui program Indonesia Sejahtera, di mana program tersebut bersifat multi efek terhadap masyarakat. Program-program Indonesia Sejahtera terdiri dari 5 pilar. Yang pertama, Indonesia Peduli dengan moto cinta dan peduli sesama. Yang kedua, pilar Indonesia Pintar dengan moto gemar membaca meraih cita-cita. Yang ketiga, Indonesia Hijau dengan moto selamatkan bumi kita. Yang keempat, Indonesia Sehat dengan moto bangsa sehat negara kuat. Yang kelima, Indonesia Kreatif dengan moto lestarikan budaya pacu kreativitas. Ini adalah 5 pilar dalam SIGIP dengan programnya masing-masing. Khusus Indonesia Hijau, Indonesia Hijau mempunyai pengurus sendiri lagi di dalam pengurusan Indonesia Hijau. Koordinator kita adalah Ibu Mike Suswono, ini istri Menteri Pertanian. Wakil koordinator adalah Ibu Violet Mustihata, ini istri Menteri Stek, dulunya mantan istri Menteri KLH. Dan sebagai sekretaris adalah Ibu Anita Lugita Detuo, adalah istri dari Wakil Menteri Bappenas. Bendahara adalah Ibu Umi Rusman Hermawan, adalah istri dari Wakil Menteri Pertanian. Indonesia Hijau mempunyai 3 program. Yang pertama adalah program tanam dan pelihara. Penanggung jawab adalah Ibu Erna Witulan. Ini adalah mantan istri Menteri Lingkungan Hidup juga, dan beliau adalah sebagai Ketua Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara. Seterusnya Ibu Soraya Sukubli Hasan, ini adalah istri dari Menteri Kehutanan.
dan Ibu Triwati Marciano, istri Kepala BIM. Program kedua adalah yang menjadi program pemeliharaan lingkungan, adalah di situ penanggung jawab Ibu Nafsia Dahlan Iskan, adalah istri dari Menteri BUMN, dan Ibu Rusman Hermawan tadi sebagai bendahara itu istri dari Wamen Menteri Pertanian. Program ketiga adalah mobil hijau, penanggung jawab Ibu Yuliana Kambuaya dan Ibu Ine Cicip Sutarjo, ini adalah istri dari Menteri Perikanan dan Kelautan. Nah, dari Indonesia Hijau, dengan urusan 5 pilar itu kami mempunyai dua ibu yang mengatur tentang urusan dengan Indo Sehat, urusan dengan Indo Pintar, urusan dengan Indo Kreatif, disebut Indonesia Sejahtera, adalah Ibu Gusti Hatta dan Ibu Anita Lugita. Jadi itu kepengurusan mengenai Indonesia Hijau. Program pertama kami adalah tanam dan pelihara. Program tanam dan pelihara, Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara diperkasai oleh Ibu Negara bersama 7 organisasi perempuan, yaitu ada KOANI, ada Dharma Wanita, ada PKK, ada APBB, Dharma Pertiwi, dan Bayangkari. Dengan tema setiap tahun yang berbeda, kita mulai pada tahun 2007 dengan tema perubahan iklim. Tahun 2008 dengan tema ketahanan pangan keluarga. Tahun 2009 dengan tema konservasi air. Tahun 2010 dengan tema penyelamatan hutan pantai dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Tahun 2011 hingga 2012 dengan tema ruang terbuka hijau bagi penyerapan air di perkotaan menuju ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi keluarga. Untuk tahun ini 2013 dengan tema optimalisasi pemanfaatan pangan, mendukung ketahanan pangan dan menjaga sumber daya alam. Dalam program tanam dan pelihara ini, selain tadi kami bekerja sama dengan organisasi wanita, SIGIP juga memfasilitasi dalam pengadaan bibit untuk kegiatan tanam dan pelihara yang dilaksanakan oleh Ibu Negara sendiri, baik juga dalam pengurus SIGIP itu sendiri. Dalam program ini kami mengevaluasi dan monitoring hasil tanam dan pelihara pohon. Pada tahun-tahun sebelumnya memang banyak yang terdapat ada peningkatan dan ada juga yang kerusakan dan lain sebagainya. Nah, ini ada gambar-gambar yang dilakukan dalam rangka penanaman pohon oleh ibu-ibu SIGIP. Dokumentasinya supaya ibu-ibu, bapak-bapak juga tahu, ibu-ibunya bicara tapi bekerja juga. Ada juga tanam-tanam pelihara yang di tempat lain ini juga. Sekarang lanjut kita melihat ke khusus program mobil hijaunya. Mobil hijau sendiri mempunyai visi dan misi. Visinya adalah terbentuknya keseimbangan ekosistem dan dapat dicegahnya pemanasan global dan perubahan iklim melalui peningkatan kepedulian lingkungan. Misi membangun kepedulian lingkungan pada anak-anak dan kelompok perempuan agar dapat berperan aktif serta mempengaruhi komunitas yang lebih luas untuk membuat aksi nyata. Ini misi seperti itu terutama untuk anak-anak dan kelompok perempuan. Tapi selalu saya menyampaikan di mana saja dalam penyampaian ini tidak hanya anak dan ibu, bapaknya juga. Jadi yang nama keluarga itu adalah bapak, ibu, anak gitu. Jadi tujuan daripada itu adalah melalui edukasi interaktif, menyenangkan dan menggerakkan motivasi komunitas masyarakat yang lebih luas dapat berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah perubahan iklim.
Tujuan, sasaran, dan konsepsi daripada mobil hijau. Tujuan yang pertama, menggerakkan dan membangun masyarakat yang cinta terhadap lingkungan, membangun budaya berwawasan lingkungan dan berperilaku hidup ramah lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menata dan memelihara lingkungan, meningkatkan pengetahuan di bidang lingkungan hidup, mengoptimalkan potensi anak dengan menggunakan pendekatan multiplier intelligence, juga sebagai sarana penunjang yang berorientasi pada keterampilan hidup atau life skill. Sasarannya adalah masyarakat di daerah pinggir perkotaan, masyarakat di daerah yang kurang memiliki sarana penunjang pendidikan dan informasi, masyarakat di daerah tempat tinggal yang padat dan tidak teratur, masyarakat dari keluarga prasejahtera. Konsepsi daripada mobil hijau ini juga untuk proaktif sebagai sarana dan edukasi yang mendatangi kelompok-kelompok sasaran, pendidikan yang memberikan contoh nyata dan komprehensif, metode-metode pembelajaran yang menggunakan strategi joyful learning dan mindful learning. Jadi yang menyenangkanlah apa yang kita buat yang bisa dapat diterima, disenang oleh yang kita berikan. Penyuluhan itu pasti dapat terus dia ikuti dan dia tingkatkan, dia merasa dulu memiliki itu. Pelayanan secara individual, kelompok untuk mengoptimalkan kemampuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga, melatih tutor yang berasal dari daerah atau masyarakat setempat agar dapat memberikan pembinaan secara berkelanjutan. Jadi pada tahun 2010 itu para tutor ditentukan dari Jakarta, semuanya diturunkan ke beberapa daerah yang mendapat mobil hijau. Setelah berkelanjutan dalam pembinaan mereka, seterusnya sudah ditingkatkan oleh tutor-tutor dari daerah setempat, dan itu yang lebih setelah berjalan dilihat hasilnya bagaimana dampaknya tentang tutor yang datang dan tutor yang setempat, lebih baik tutor setempat. Apa saja substansi informasi dan edukasi para tutor yang akan dibekali? Perlu mengenali, ada beberapa hal di sini seperti yang telah disampaikan Bapak Bupati tadi. Pengolahan sampah dalam rumah tangga oleh anak-anak. Kita kenal ada 3R, reuse, reduce, recycle, termasuk pemilihan sampah, daur ulang dari barang bekas dan lain-lain. Ada juga praktek tanam dan melihara bagi anak-anak dan ibu rumah tangga. Pengetahuan mengenai pembenihan, cara-cara menanam dan memelihara tanaman atau ikan yang baik, juga tanaman organik. Perilaku hidup ramah lingkungan, hemat air, hemat energi, stop pemborosan kertas, tanpa tas plastik dan sebagainya. Juga berkampanye kebersihan sungai atau danau atau pesisir laut. Bagaimana penjernihan air bersih untuk keperluan sehari-hari, baik penampungan dan penjernihan air. Kita sering ada air hujan, itu bagaimana juga menampungnya, bagaimana juga menjaga untuk digunakan lagi. Ada juga serapan air, pemahaman kegunaan dan penggunaan alat biopori. Ini suatu alat yang dilakukan dalam juga dipakai untuk penyimpanan kompos, pupuk, juga dipakai juga bermanfaat untuk meresap air gitu. Jadi di halaman-halaman bisa tidak terjadi tergenang air lah yang kecil-kecil di sekitar rumah kita. Yang berikut perlengkapan apa saja di dalam mobil hijau yang ada. Kita lihat di situ gambarnya ada kecil-kecil, tetapi di dalam mobil itu ada sudut buku yang dibuat menyediakan berbagai buku yang berkenaan dengan lingkungan hidup untuk berbagai lapisan umur yang berguna bagi pengembangan kemampuan kelompok perempuan dan anak-anak.
Ada juga sudut alat permainan edukatif yang berisi berbagai permainan yang menarik bagi anak-anak yang dapat membantu meningkatkan kemampuan sensorik dan konstruktif anak. Ada juga sudut audiovisual. Di dalam mobil itu ada multimedia, TV, DVD, laptop yang dapat memberikan kesempatan melihat beragam film mengenai lingkungan hidup dan film-film pengetahuan lainnya atau pemanfaatan internet untuk mencari informasi dari berbagai belahan dunia. Ada juga sudut alat-alat peraga, alat-alat untuk bercocok tanam, biopori, alat komposter, tempat sampah, alat penjernihan air. Jadi semua ini di dalam mobil, dalam kegiatan di mana saja bisa menggunakan alat-alat yang tersedia ini pada tempat di mana saja. Jadi kalau menggunakan TV, DVD untuk melihat gambar ya bisa di daerah mana. Di dalam mobil itu memang sudah ada bisa diputar di dalam mobil. Anak-anaknya mungkin di sekolah atau kelompok ibu-ibu di mana mobilnya bisa masuk di lingkungan, di kelurahan, di RT RW, di dalam mobil itu dibuka, mungkin menunjukkan hari ini pembicaraan kita cukup dengan menonton film DVD ini dengan ceritanya seperti ini, atau dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti itu. Jadi nanti kader-kadernya itu akan dilatih bagaimana melihat semua yang ada di dalam kendaraan mobil hijau itu. Bapak Bupati, para hadirin sekalian, mobil hijau ini sudah tersebar di 16 lokasi di Indonesia. Ada di Jabodetabek, di Kota Bandung, di Kulon Progo, Pacitan, di Kota Surabaya ada 2, di Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan itu tahun 2010. Di tahun 2012 ada di Riau, Jambi, Ogan Komilir, Jawa Barat, khususnya di Kota Bogor. Tahun 2012 sudah di DKI satu lagi, itu yang truk dari PT Hino. Ada di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, Kalimantan Selatan, di Banjar, di Papua, di Kota Jayapura, dan di Jawa Timur, di Kabupaten Tuban. Jadi di Jawa Timur ini sudah ada di Ibu Kota Provinsi 2, operasional dikelola oleh PKK dengan BLHD. Di Tuban ada 1. Nah, seluruh mobil hijau ini adalah kerjasama dari SIGIP dengan beberapa CSR, usaha yang kita kenal ada dari PT Holcim yang hari ini ada di sini dan juga memberikan bantuan. Ini PT Holcim sudah beberapa bantuan ini. Katanya rencana lagi tahun ini ada ya PT Holcim, luar biasa. Tepuk tangan dulu Pak PT Holcim. Ada juga dari petrokimia dan lain-lain. Jadi bagaimana ibu-ibu SIGIP itu melakukan presentasinya didampingi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, difasilitasi untuk kita itu mempresentasi program-program Indo Hijau itu apa, secara khusus dengan mobil hijau itu apa. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang ada keterkaitannya, ya seperti PT Holcim ini pas ada sudah langsung menyanggupi, menyiapin, memberikan itu dan kita mengatur untuk membagikan ke daerah-daerah. Jadi kita juga dari SIGIP menyampaikan terima kasih untuk semua secara khusus PT Holcim yang sudah memberikan bantuan ini melalui SIGIP, dan dalam pengelolaan kalau saya tidak salah dalam pembinaan beberapa bulan ini masih tetap ditanggung oleh SIGIP, oleh PT Holcim, oleh PT Holcim dalam pembinaan untuk baik operasional mobilnya atau tutornya atau semua yang dibutuhkan dalam penyuluhan melalui mobil hijau ini. Dan selanjutnya juga setelah itu diharapkan dari daerah sendiri, pemerintah setempat akan terus melanjutkan itu, dan Bapak Bupati ada juga bersama dengan kita, yang tidak salahnya Pak, saya langsung bilang aja itu mendampingi nanti kan dari BLH begitu. Jadi seluruh Indonesia saya sudah menjalani, tinggal 5 lagi yang belum.
dalam mengatur memfasilitasi tentang program ini supaya dinas terkait terutama Badan Lingkungan Hidup bisa dapat memasukkan anggarannya sedikit lah gitu untuk memfasilitasi kegiatan ini. Memang kita PKK sudah ada juga, tapi itu kan biasanya dilakukan dalam kegiatan apa, tetapi hal-hal teknis bukan saja dengan lingkungan hidup, dengan instansi terkait kita. Dari penggerak PKK kan ada Dikbud, ada kesehatan, ada agama, dan lain-lain yang terkait, itu bisa difasilitasi karena kita terus terang PKK kan tidak punya anggaran yang tetap, kita hanya diberikan bantuan. Jadi diharapkan kepada seluruh instansi terkait supaya kita sama-sama membantu, mendukung dalam program ini. Ya maaf saja karena saya PKK, jadi saya boleh katakan Pak Bupati di kantor dengan bapak-bapak yang lain, hari-harinya yang jalan di rumah ke rumah adalah ibu-ibu PKK-nya. Jadi kalau ibu PKK-nya sering menyampaikan, Pak ada ini Pak, Pak mohon ini Pak, Pak ini ada masalah ini Pak. Jadi memang Bapak itu selalu Dewan Pembina kita, PKK, Dewan Penyantun kita yang selalu kita datang. Jadi memang organisasi wanita kita banyak, tetapi yang satu ini agak lain sedikit dari yang lain. Jadi PKK ini pasti organisasi lain bilang, lu hanya PKK saja yang biasanya dapat dana dari pemerintah, yang lain bagaimana? Memang semua keadaan ini saya juga tidak tahu, tapi setiap pemerintahan aturan ganti aturan, pejabat ganti pejabat, PKK ini memang dengan 10 program pokoknya itu nggak pernah berubah, tetap ada sampai hari ini. Dan kita itu memandang PKK-nya itu, kita tidak boleh memandang dari satu sisi. Jadi maaf saja Bapak Ibu yang sekarang boleh menjadi pejabat di mana kantor Bapak Ibu, tetapi setelah pulang kembali ke kediaman Bapak Ibu itu disebut masyarakat yang tinggal di tempat itu. Jadi Bapak Ibu itu wajib mendengar apa penyuluh-penyuluh dari ibu-ibu PKK. Jadi ibu PKK ini tidak terbatas. Jadi di sini ada Bayangkari, ada Dharma Wanita. Masing-masing organisasi kita mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dharma Wanita kita kenal adalah organisasi di mana lingkup istri pegawai Republik Indonesia. Dharma Bayangkari kita dengar istri-istri polisi, Dharma Pertiwi istri tentara. Tetapi jangan kita melihat hal itu yang menjadi pemisahan di antara kita memandang organisasi itu. Tetapi marilah kita lihat selaku sesama masyarakat di mana kita berada. Di situ dalam program apa? Akhir daripada semua tujuan organisasi itu adalah terwujudnya keluarga yang sejahtera, terwujudnya masyarakat yang baik, sehat jasmani, sehat rohani. Jadi di sini saya mendengar dari Ibu Ketua PKK bahwa banyak kegiatan yang sudah dilakukan berjalan dengan semua kegiatan-kegiatan yang ada. Silakan ibu-ibu dari organisasi lain juga sama-sama lah, kalau ada hal apa kita saling berdiskusi bersama. Ya yang bisa dilakukan oleh PKK untuk semua, mari kita kumpul untuk melakukan itu supaya melihat keadaannya itu. Jadi tadi saya duduk dengan Ibu Ketua PKK, banyak di desa-desa beliau katakan yang masih jauh belum terjangkau. Mari ibu-ibu kita sekalian, kalau kita ke situ misalnya di sini ada berapa kecamatan ya Pak? 20 kecamatan. Organisasi yang sampai ke tingkat distrik itu, kalau PKK mah sampai dusun lingkungan. Dharma Wanita sampai tingkat distrik. Bayangkari di mana tempat bertugas juga ada, pasti sampai di sana. Marilah kita melihat mengatur sama-sama. Istri Bupati adalah selaku penasehat organisasi wanita di kabupaten ini. Kita duduk bersama mengatur. Seandainya yang dekat-dekat di kota ini, misalnya satu distrik ada 5 kelurahan, ya mungkin Bayangkari tolong di sini dengan program gerakan ini yang sama programnya. Dharma Wanita di sini. Kalau kita sama-sama begitu maju sebentar aja, pasti seterusnya kita bisa melihat bagaimana hasil yang baik dalam keutuhan masyarakat kita secara khusus di kabupaten ini.
Dan sangat banyak yang tadi saya dengar cerita dari Ketua PKK, banyak yang dibuat dan itu banyak juga yang berhasil. Masih juga yang belum, kita tidak menghenti-hentikan di sini. Tetapi mari kita dengan semangat, dengan satu langkah kita tetap berjuang demi masyarakat kita. Semuanya kita lakukan, hanya Tuhan yang akan menyelesaikan dan membuat itu pada waktu yang kita tidak tahu pasti akan terjadi seperti itu. Ini contoh mobil. Mobil ini tidak bisa dibuat di mana saja. Misalnya PT Holcim itu minta dibuat di pabrik yang lain, itu tidak bisa, sudah ada satu tempat yang ditentukan. Karena kalau berubah lagi harus berurusan di Istana Negara lagi. Dan pengadaan mobil ini sampai tahun ini berakhir, tahun 2014 sudah tidak lagi. Kita tidak tahu siapa yang presiden nanti akan melanjutkan program ini lagi. Jadi SIGIP ini baru 8 tahun Pak setelah 2 periode kabinet ini. Terakhir kita lihat ada program PPL ini program pemeliharaan pengembangan lingkungan, ini program ketiga. Jadi tadi ada BPTP, ada mobil hijau, dan ini program pemampatan lingkungan. Program ini ada kerjasama dengan beberapa dinas terkait, dan SIGIP sendiri dalam program ini dalam bentuk pertanian perkotaan, ada kebun komunal, ada kebun bibit desa, model kawasan rumah pangan lestari. Ya, ada beberapa tempat yang dilakukan pembinaan oleh SIGIP langsung, yaitu di Jakarta sendiri, ada di Riau, ada di Sumatera Utara, ada di Kalimantan Selatan, dan ada di Kulon Progo. Ada satu gambar. Lanjut. Ini kalau ibu-ibu yang waktu itu hadir di Jakarta pada tanggal 1 Desember menerima mobil hijau dari Tuban, melihat daerah kunjungan ibu negara. Jadi menyeberang ke sebelah itu, ini ada contoh rumah yang sebelumnya, bagaimana yang tidak ada tanah pekarangannya, tetapi bisa diberikan penyuluhan sosialisasi kepada warga setempat sehingga mereka bisa membenah lagi lingkungan yang tidak sempit itu, lahan sempit itu. Ada lagi beberapa foto-foto kegiatan ini yang dilakukan pembinaan di Cisarua, di Kelurahan Cisarua di Sukabumi, di Kabupaten Sukabumi. Ini pembinaan langsung yang dilakukan oleh SIGIP. Dan ada juga di Jakarta, di Lebak Bulus, ini ada pembinaan rumah pintar oleh Dharma Wanita Kementerian PU, dan di sana dilakukan pembinaan, dan ini semua dilakukan oleh Indonesia Hijau. Secara khusus pendekatan-pendekatan ini dilakukan oleh tutor-tutor mobil hijau. Jadi hari-hari yang sudah ditentukan, kapan mereka ke tempat ini untuk adakan penyuluhan, bagaimana penanaman, pengomposan, memilah sampah, dan terus sampai pada penanaman. Baik, Bapak Bupati, hadirin sekalian yang kami hormati, program Indonesia Hijau SIGIP potensi kemitraan dengan berbagai pihak. Program tanam dan pelihara, kemitraan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, terutama melalui potensi kaum perempuan dan penanaman, serta pemeliharaan berbagai jenis tanaman pesisir maupun bantaran sungai, danau atau situs lahan krisis. Yang kedua, dengan program mobil hijau, kemitraan dalam berkampanye masyarakat tentang pola hidup ramah lingkungan, serta berbagai kegiatan praktis menanggulangi permasalahan lingkungan. Yang ketiga, program pemberdayaan masyarakat dengan kementerian dalam pemberdayaan masyarakat lapisan bawah pada kegiatan pertanian,
lahan terbatas perkotaan maupun di desa-desa tertinggal untuk meningkatkan penghasilan serta ketahanan pangan. Demikian Bapak Bupati, para hadirin sekalian, beberapa hal yang dapat kami sampaikan kiranya menjadi bermanfaat untuk kita secara khusus bagi tutor. Harapan kami supaya dapat mengikuti pelatihan ini, tidak semacam pelatihan lah, kalau pelatihan nanti bingung ibu-ibunya ini. Jadi semacam training sama-sama, kita adakan pembicaraan bersama. Ibu-ibu kan sudah melakukan semuanya, tidak ada yang tidak dari semuanya ini. Tetapi bagaimana kita mengulangi lagi untuk mengingatkan ibu-ibu PKK ini dalam peningkatan dengan menggunakan mobil hijau, dengan menggunakan mobil saja. Tapi programnya sudah dilakukan tanpa mobil. Sekarang ada mobil, jadi bagaimana dengan mobil saja, hanya menambah sedikit saja. Nah, terima kasih kepada Bapak Bupati dan pemerintah setempat. Terima kasih juga kami sampaikan untuk pimpinan PT Holcim beserta seluruh stafnya yang sudah memberikan bantuan mobil ini dan akan memfasilitasi untuk beberapa bulan ke depan dalam kegiatan di Tuban. Dan juga terima kasih kami sampaikan kepada semua tamu undangan, Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam mengikuti pembukaan pelatihan tutor bagi mobil hijau. Kiranya semua yang kita bicarakan, kita berdoa bersama Tuhan yang Maha Kuasa yang akan menyertai kita. Beserta program dari Holcim Indonesia, kami persilakan. Pembukaan selesai pada Ibu Yana, Bupati Tuban beserta Ibu Tuan yang menggerak dan program dari Holcim, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi fi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanyalah milik-Mu dan kami semua bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu. Di pagi ini kami semua berhimpun hadir ke hadirat-Mu dalam acara pelatihan tutor mobil hijau di Kabupaten Tuban. Kiranya Engkau berkenan mencurahkan rahmat dan karunia-Mu serta meridhoi acara kami ini. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hanya Engkaulah tujuan kami, hanya keridhaan-Mu yang kami cari. Anugerahkanlah kepada kami kecintaan dan makrifat kepada-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, dengan kuasa-Mu kami memohon, teguhkanlah iman kami, kuatkanlah niat kami, anugerahkanlah kepada kami dan para pemimpin kami kesehatan dan umur panjang. Tumbuhkanlah kekuatan dan kemampuan pada kami untuk beramal ma'ruf nahi mungkar di bumi wali ini, agar tercapai cita-cita luhur para pemimpin kami untuk mewujudkan masyarakat yang